Baik, saya sebagai pembaca pertama akan membacakan materi tentang konsep dasar audit kepatuhan syariah. Audit kepatuhan syariah adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa sesuatu lembaga keuangan atau organisasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses ini melibatkan memeriksakan dan mengevaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik operasional lembaga untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Audit ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa lembaga tersebut mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas syariah dan fatwa yang relevan. Adapun tujuan utama dari audit kepatuhan syariah adalah untuk yang pertama, menjamin kepatuhan, 2. meningkatkan kepercayaan, 3. mengidentifikasi risiko. Selanjutnya, peran auditor dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang pertama, pemeriksaan dan evaluator. Auditor bertugas untuk memeriksa dan mengevaluasi semua aspek operasional lembaga keuangan syariah, termasuk produk, layanan, dan kebijakan, untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan prinsip syariah. 2. Pelaporan berdasarkan temuan audit. Audit memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar lembaga dapat lebih baik dalam mematuhi prinsip syariah. 3. Pemberi rekomendasi. Auditor menyusun laporan audit yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada manajemen dan Dewan Pengawasan Syariah untuk tindakan lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid dengan NIM 2251201009. B. Landasan audit kepatuhan syariah. Audit kepatuhan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Yang pertama, keadilan. Semua transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kedua, larangan riba. Transaksi yang melibatkan riba bunga dilarang dalam syariah. Dan ketiga, larangan gharar. Ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi harus dihindari. Keempat, larangan maisir. Aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau untung-untungan dilarang. Dan terakhir, yaitu kepatuhan terhadap fatwa. Semua produk dan layanan harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, regulasi dan standar. Pertama, standar akuntansi syariah. Lembaga keuangan syariah harus mengikuti standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi Syariah atau AAOIV. Kedua, regulasi otoritas keuangan. Otoritas keuangan di berbagai negara seperti Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan seperti OJK di Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah, termasuk audit kepatuhan. Ketiga, yaitu pedoman audit syariah, di mana organisasi seperti AAOIV juga mengeluarkan pedoman khusus untuk audit kepatuhan syariah yang memberikan panduan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Ya baik, saya lanjut ke bagian C, yaitu perbedaan audit kepatuhan konvensional dan audit kepatuhan syariah. Yang pertama, kita melihat dari segi tujuan auditnya. Nah, audit kepatuhan konvensional itu memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa lembaga keuangan atau organisasi ini mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, serta untuk memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang disajikan ini adalah akurat dan dapat dipercaya.
Sedangkan untuk audit kepatuhan syariah, tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah ini beroperasi dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan terhadap fatwa Dewan Pengawas Syariah dan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas seperti larangan riba, qaror, dan maisir. Selanjutnya, kita melihat perbedaan dari segi prinsip dasar. Untuk audit kepatuhan konvensional, ini berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntansi dan regulasi yang ditetapkan oleh badan pengatur, seperti International Financial Reporting Standard atau Generally Accepted Accounting Principle. Ini berfokus pada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Sedangkan untuk audit kepatuhan syariah ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis serta fatwa dari Dewan Pengawas Syariah. Ini berfokus pada kepatuhan terhadap hukum Islam dan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga, kita melihat dari segi pendekatan dan metodologi. Audit kepatuhan konvensional, pendekatannya itu biasanya bersifat kuantitatif karena dengan fokus pada analisis data keuangan dan laporan akuntansi. Auditor menggunakan prosedur audit yang telah terstandarisasi untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan untuk audit kepatuhan syariah, ini pendekatannya ini lebih ke kualitatif dan holistik dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam setiap transaksi. Auditor syariah tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menilai dampak sosial dan ekonomi dari produk dan layanan yang ditawarkan. Dan untuk yang terakhir, kita melihat perbedaannya dari segi hasil dan rekomendasi. Untuk audit kepatuhan konvensional, hasilnya itu biasanya berupa laporan audit yang mencakup opini auditor tentang kewajaran laporan keuangan. Sedangkan untuk audit kepatuhan syariah, hasil audit syariah mencakup laporan yang menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada bagaimana lembaga dapat lebih baik dalam mencapai tujuan maqasid syariahnya. Bagian D, metode kepatuhan audit syariah. Audit kepatuhan syariah adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, transaksi, dan kebijakan lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Metode audit ini berbeda dari audit konvensional karena menekankan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, maisir, serta keharaman produk atau transaksi tertentu. Kemudian ada pendekatan dan metode audit syariah. Yang pertama, pendekatan halal dan haram. Auditor menilai apakah produk, transaksi, atau akad yang dilakukan mengandung unsur halal atau haram. Fokus utamanya adalah untuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, maisir, atau produk yang diharamkan syariah seperti alkohol dan babi. Yang kedua, pendekatan akad. Pemeriksaan dilakukan pada setiap kontrak atau akad untuk memastikan terpenuhinya rukun dan syarat akad syariah seperti adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, harga, serta kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, pendekatan dokumentasi dan hukum. Auditor meneliti kelengkapan dan kebahasaan dokumen hukum terkait dengan transaksi dan produk, memastikan tidak adanya unsur paksaan, kekeliruan, ketidaksetaraan, penipuan, atau aset ilegal dalam kontrak yang dijalankan. Yang keempat, pendekatan maqasid syariah. Audit dilakukan untuk memperhatikan tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap produk atau kebijakan harus mendukung tujuan ini dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Kemudian tahapan proses audit kepatuhan syariah. Yang pertama, perencanaan audit. Auditor memahami struktur organisasi, produk, layanan, dan kebijakan syariah yang diterapkan. Penentuan ruang lingkup audit dan strategi pemeriksaan dilakukan pada tahap ini. Yang kedua, pelaksanaan audit. Meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, pengujian transaksi dan kontrak, serta penilaian kebijakan dan prosedur operasional untuk memastikan kepatuhan syariah. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan audit untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai rencana dan standar yang berlaku. Yang keempat, pelaporan hasil studi.
Auditor menyusun laporan yang memuat temuan, tingkat kepatuhan syariah, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan manajemen lembaga. Yang kelima, tindak lanjut. Auditor dan manajemen bekerja sama untuk menindaklanjuti rekomendasi audit dan memastikan perbaikan telah dilakukan. Baik, di sini saya masuk tantangan dalam audit kepatuhan syariah. Yang pertama ada regulasi yang berubah-ubah. Perubahan regulasi dan kebijakan dari otoritas keuangan dapat mempengaruhi proses audit. Auditor harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi yang berlaku untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua ada teknologi dan sistem informasi. Implementasi teknologi dalam audit kepatuhan syariah dapat menjadi tantangan, terutama jika sistem informasi yang digunakan tidak mendukung analisis data yang diperlukan untuk audit. Dan yang ketiga ada variasi dalam interpretasi syariah. Prinsip syariah dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh berbagai dewan pengawas syariah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penilaian kepatuhan dan kesulitan dalam menetapkan standar yang konsisten. Selanjutnya ada peluang audit kepatuhan syariah. Yang pertama, kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Auditor memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih baik, serta dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf lembaga keuangan. Yang kedua, inovasi produk keuangan syariah. Pertumbuhan produk keuangan syariah yang inovatif menciptakan kebutuhan untuk audit kepatuhan yang lebih mendalam. Auditor dapat berperan dalam menilai dan memastikan bahwa produk baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, permintaan untuk audit kepatuhan syariah yang transparan dan akuntabel juga meningkat. Ini memberikan peluang bagi auditor untuk berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik.